semua, perkenalkan, nama saya Dika Dita Pramustika Dewi dengan nomor induk mahasiswa 859039496. Saya berkuliah di kampus Universitas Terbuka Denpasar dengan mengambil jurusan S1 PGSD. Nah, pada tugas kali ini di sini saya akan membahas tentang yang pertama, apa yang dimaksud dengan AOP. Yang kedua, bagaimana sistem AOP itu bekerja. Yang ketiga, bagaimana kampus UT memastikan keamanannya. Pengertian dari AOP yaitu AOP atau Automated Online Proctoring adalah sistem pengawasan ujian daring berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang berjalan secara otomatis. Teknologi ini mendeteksi kecurangan secara real time melalui kamera penangkap wajah, pelacakan gerakan mata, serta analisis suara tanpa membutuhkan pengawasan manusia secara langsung di waktu yang bersamaan. Dalam kajian inovasi pendidikan, penerapan AOP sering dianalisis menggunakan teori difusi inovasi seperti konsep effort ranges untuk melihat bagaimana sebuah sistem baru diadopsi oleh sivitas akademika berdasarkan 5 karakteristik utamanya, yaitu yang pertama ada keuntungan relatif. Pada sistem ini menawarkan sistem pengawasan ujian jarak jauh yang lebih konsisten, objektif, dan efisien demi menjaga integritas akademik. Yang kedua ada kontabilitas. Pada sistem ini yaitu untuk menyelaraskan nilai kejujuran akademik dengan fleksibilitas sistem pendidikan jarak jauh modern. Yang ketiga ada trialabilitas. Pada tingkatan ini yaitu tingkat penerima inovasi ini akan lebih tinggi jika mahasiswa diberikan sesi simulasi atau uji coba sebelum ujian resmi. Yang keempat atau yang terakhir ada observabilitas. Manfaat nyata berupa keadilan hasil ujian dan kemudahan evaluasi dapat dilihat setelah sistem ini berjalan sukses. Sekarang kita akan membahas bagaimana sistem AOP itu bekerja. Sistem AOP atau Automated Online Proctoring bekerja dengan menggabungkan teknologi sensor pada perangkat keras atau kamera dan mikrofon dengan algoritma kecerdasan buatan AI untuk memantau aktivitas peserta ujian secara otomatis. Secara teknis, berikut adalah tahapan dan mekanisme kerja sistem AOP. Yang pertama yaitu ada verifikasi identitas. Sebelum ujian dimulai, sistem akan melakukan pengecekan identitas untuk memastikan tidak ada joki atau penggantian peserta di tengah jalan. Pada kegiatan ini, AI akan membandingkan wajah peserta yang tertangkap kamera dengan foto KTP atau kartu mahasiswa. Dan sistem ini akan meminta peserta menggerakkan kepala atau berkedip untuk memastikan yang di depan kamera adalah manusia asli, bukan foto atau video rekaman. Yang kedua yaitu ada sistem pengawasan lingkungan. Sistem seringkali mewajibkan peserta melakukan pemindaian ruangan 360 derajat menggunakan kamera wide. AI akan mendeteksi objek yang dilarang seperti buku atau catatan, monitor tambahan, dan kehadiran orang lain di dalam ruangan. Yang ketiga ada pemantauan aktivitas selama ujian. Selama ujian berlangsung, AI bekerja sebagai mata dan telinga digital yang menganalisis perilaku peserta, seperti pelacakan mata, mendeteksi jika mata peserta terlalu sering melihat keluar area layar, misalnya melihat catatan di bawah meja. Dan mikrofon akan menangkap suara, bisikan, atau percakapan dan memindainya sebagai potensi kecurangan. Yang terakhir ada pun mendeteksi penggunaan perangkat tambahan seperti ponsel atau kalkulator yang tidak diizinkan. Yang keempat ada penguncian browser. Biasanya AOP terintegrasi dengan perangkat lunak penguncian seperti lockdown browser yang berfungsi untuk pertama untuk mencegah peserta membuka tab baru atau mencari jawaban di Google. Yang kedua, menonaktifkan fungsi copy paste dan screenshot. Yang ketiga, memblokir aplikasi komunikasi seperti WhatsApp, Zoom atau Discord. Yang kelima atau yang terakhir ada penilaian risiko dan pelaporan. Sistem AOP tidak langsung menggugurkan peserta jika menemukan kejanggalan. Sebaliknya, sistem bekerja dengan metode flagging. Pada sistem flagging, AI akan menandai waktu-waktu tertentu di mana perilaku mencurigakan terdeteksi. Misal, peserta menghilang dari kamera selama 5 detik.
Dan adapun integritas skor. Di akhir ujian, sistem memberikan skor integritas. Semakin banyak benda yang merah atau pelanggaran, semakin rendah skornya. Yang ketiga ada human review. Laporan otomatis ini kemudian diberikan kepada dosen atau instruktur. Manusia tetap menjadi pengambilan keputusan akhir untuk menentukan apakah insiden tersebut benar-benar kecurangan atau sekedar gangguan teknis. Sekarang mari kita lanjut membahas bagaimana sistem UT memastikan keamanan dan data privasi dari mahasiswa. Sebagai perguruan tinggi negeri atau PTN yang menyelenggarakan pendidikan terbuka dan jarak jauh atau PTJJ, Universitas Terbuka atau UT mengandalkan ekosistem digital yang besar untuk melayani ratusan ribu mahasiswa. Untuk memastikan keamanan data dan privasi mahasiswanya, terutama dalam layanan seperti SIA atau Sistem Informasi Akademik, dan TUTON atau tutorial online hingga pelaksanaan ujian online atau UO, UT menerapkan pendekatan keamanan berlapis yang mencakupi aspek teknologi, kebijakan, dan kesadaran pengguna. Berikut adalah beberapa cara utama UT dalam menjaga keamanan dan privasi data mahasiswa. Yang pertama yaitu ada keamanan infrastruktur digital dan enkripsi data SSL atau TLS. Setiap situs resmi UT seperti ut.ac.id atau sia.ut.ac.id atau elearning.ut.ac.id menggunakan protokol HTTPS dengan enkripsi SSL atau TLS. Ini memastikan bahwa data yang ditransmisikan antara perangkat mahasiswa dan server UT seperti password, nilai, atau data pribadi tidak bisa diintip oleh pihak ketiga di jaringan. Adapun perlindungan server. Server UT dilindungi oleh firmware berlapis dan sistem deteksi intrusi IDS atau IPS untuk menangkal serangan cyber seperti DDoS, malware, atau upaya peretasan pangkalan data. Yang kedua, ada keamanan manajemen akses dan autentikasi pengguna akun tunggal. UT menggunakan sistem satu pintu untuk mengakses berbagai layanan digitalnya. Akses ini dikunci menggunakan kombinasi NIM atau nomor induk mahasiswa dan kata sandi yang dipersonalisasi. Kebijakan password aman. Sistem UT mewajibkan mahasiswa untuk memperbarui atau membuat kata sandi dengan standar keamanan tertentu agar tidak mudah ditebak melalui metode brute force. Yang ketiga, ada keamanan dalam pelaksanaan ujian atau ujian online seperti UO, aplikasi khusus, dan sistem pengawasan. Untuk mencegah kecurangan sekaligus melindungi integritas data ujian, UT menggunakan aplikasi ujian khusus seperti Server Exam Browser atau sistem internal UT yang mengunci layar perangkat mahasiswa agar tidak bisa membuka tab atau aplikasi lain. Pada tahapan ini, ada pun verifikasi identitas. Sebelum memulai ujian online, mahasiswa wajib melakukan verifikasi identitas menggunakan kartu tanda mahasiswa elektronik atau KTP dan foto wajah untuk memastikan bahwa yang mengakses sistem benar-benar mahasiswa yang bersangkutan bukan orang lain. Pada keamanan yang terakhir adalah kepatuhan hukum dan kebijakan privasi penyimpanan data terpusat. Data akademik dan personal mahasiswa disimpan di pusat data atau data center UT yang dikelola secara ketat dan hanya bisa diakses oleh staf berwenang sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Misalnya, bagian registrasi atau pengujian. Pada keamanan ini juga ada pun kepatuhan terhadap regulasi pemerintah. Sebagai instansi pemerintah di bawah Kemendikbudristek, UT terkait oleh regulasi nasional terkait perlindungan data termasuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Data mahasiswa tidak boleh diperjualbelikan atau diberikan kepada pihak ketiga tanpa izin atau dasar hukum yang sah. Kesimpulannya adalah sistem AUP di UT dihadirkan untuk menjaga integritas dan validasi evaluasi belajar jarak jauh secara modern. Sementara itu, keamanan privasi mahasiswa dijamin melalui infrastruktur teknologi yang terinskripsi dan kebijakan privasi yang ketat dan patuh pada undang-undang. Namun, keamanan maksimal tetap membutuhkan kerjasama dari mahasiswa untuk tidak membagikan kredensial akun kepada siapapun. Untuk mendapatkan panduan visual alur masuk sistem serta penjelasan regulasi terbarunya, kalian dapat menyimak penjelasan komprehensifnya melalui mengenal skema ujian online atau AUP di Universitas Terbuka. Video ini sangat membantu dalam mematangkan persiapan teknis kalian sebelum pelaksanaan masa ujian registrasi berjalan.